Salahuddin bersama Surya Hatun berhasil menyergap rombongan Victoria bersama Grandmaster. Sementara itu di sisi lain, Raja Balwin yang rencananya ingin ikut menyerang Salahuddin justru dikepung oleh pasukan Sultan Nusreddin. Alhasil tanpa kesulitan, Victoria dan Grandmaster berhasil ditawan. Namun itu tidak berlangsung lama setelah kemunculan Gabriel. Dia menuntut agar pacar dan gurunya itu dibebaskan. Sebagai gantinya, ia akan memberikan Hilal, saudara Surya Hatun. Salahuddin ternyata menolak tawaran itu. Ia tetap menginginkan Askalan dan para tawanan. Dari kejauhan, tampak seseorang ingin membidik Gabriel. Di tempat lain, Sultan Nusreddin meminta kepada Raja Balwin untuk menyerahkan Askalan serta jalur ziarah. Namun Raja Balwin tidak bisa memutuskan mengenai Askalan sebab bukan miliknya. Sedangkan antara Gabriel dan Salahuddin terjadi kesepakatan untuk bertarung 1 lawan 1. Siapa yang menang, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Adegan berpindah ke Damaskus, di mana Malikeh Hatun dibuat kaget dengan informasi mengenai Fatmah Hatun yang menjadi ibu susu dari Salahuddin. Ketika duel akan dimulai, tiba-tiba Sarsufar menembak Gabriel. Tentu saja hal ini membuyarkan seluruh kesepakatan di awal. Gabriel memilih menarik diri dan menganggap Salahuddin sebagai penipu. Begitu juga dengan Raja Balwin yang memilih mundur tanpa kesepakatan pasti dengan Sultan Nusreddin. Fatmah Hatun mengakui di hadapan Malikeh Hatun bahwa dia adalah ibu susu Salahuddin. Sarsufar yang panik kembali ke camp dan kemudian Salahuddin mengejarnya hingga ke sana. Dia sangat marah karena sedikit lagi akan mendapatkan Askalan dan para tawanan. Anehnya, Surya Hatun membela orang dari sukunya itu. Salahuddin akhirnya memutuskan untuk membawa Sarsufar ke Damaskus untuk menghindari balas dendam Gabriel. Di tempat lain, Raja Balwin juga memarahi Gabriel karena gagal menyelamatkan Victoria dan Grandmaster. Dia kemudian mengancam memberi kesempatan 2 hari kepada Gabriel untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak, Askalan akan ia ambil, dan ia tidak boleh menikah dengan adiknya. Diam-diam Gabriel sedang menunggu saudaranya yang akan membantu. Sampai di istana, Sultan diberitahu bahwa Salahuddin tidak mendapatkan kesepakatan apapun. Hal ini membuat Nusreddin seperti mendapatkan amunisi baru untuk menyudutkannya. Salahuddin tiba di istana, dan dia diejek oleh Izzeddin sebagai seorang pecundang. Hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dia dianggap lebih mementingkan Askalan dibandingkan jalur ziarah. Izzeddin yang sedang berjudi ditemui oleh Gabriel, sebab ia tahu dialah yang telah mengiriminya pesan saat itu. Salahuddin ngotot kepada ayahnya bahwa Askalan sangat penting buat mereka. Lagi pula sekarang ia memiliki tawanan, yaitu Victoria dan Grandmaster. Gabriel menyuruh Izzeddin membebaskan pacar dan gurunya. Jika tidak, pengkhianatannya akan diungkapkan kepada Sultan Nureddin. Salahuddin berani menentang ayahnya, ia akan memindahkan para tawanan. Sementara itu, Malikeh Hatun bertanya kepada Sultan, kenapa tidak memberitahunya mengenai Fatmah Hatun yang menjadi ibu susu Salahuddin. Sultan menjawab jika itu bukan masalah penting. Gabriel dan anak buahnya menyergap rombongan yang membawa tawanan. Namun itu ternyata jebakan dari Salahuddin dan membuktikan bahwa memang benar ada pengkhianat di pihaknya. Hanya saja tentara salib yang tersisa enggan memberitahukan keberadaan Gabriel. Malikeh Hatun memerintahkan pelayannya untuk menyelidiki hubungan Fatmah Hatun dengan Salahuddin. Meskipun Salahuddin telah mengubah rute, ternyata Gabriel mengetahui keberadaannya. Untuk itu ia membuat jebakan ini dan membuktikan kepada Sultan jika ada pengkhianat. Turan Shah sedang minum alkohol dan dihampiri ayahnya. Dia marah, selain telah mencelakakan saudaranya, ia tidak bisa meninggalkan kebiasaan hina ini. Salahuddin menghadap Sultan dan berencana memindahkan para tawanan sesuai keinginannya. Di tempat lain, Surya Hatun didesak orang tuanya untuk tidak meminta bantuan kepada Salahuddin lagi. Rencananya mereka akan membebaskan Hilal dengan cara mereka sendiri. Sultan Nureddin berkeinginan untuk menukar para tahanan dengan jalur ziarah. Namun Salahuddin terus menolak, sebab tawanan ini akan ia tukar dengan Askalan dan semuanya. Di luar ada Gabriel. Turan Shah ingin membalas dendam saudaranya, namun hanya sia-sia. Bahkan ayahnya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, sebab Gabriel adalah tamu Sultan.
Izzeddin panik dengan kedatangan Gabriel. Ia mengira bahwa ia akan memberitahukan pengkhianatannya kepada Sultan. Terlebih informasi terakhir yang ia berikan tidak valid, yang merupakan jebakan dari Salahuddin. Untuk itu Izzeddin memaksakan diri untuk ikut bergabung dalam pertemuan ini. Nusreddin ikut membantu Gabriel mendesak Sultan untuk memberikan para tawanan. Lagi pula mereka akan kesulitan jika harus berhadapan terus dengan tentara salib. Salahuddin angkat bicara bahwa para tawanan akan ia bebaskan asal keinginannya dipenuhi. Gabriel akhirnya pulang dengan ancaman jika para tawanan tidak dibebaskan, maka tawanan yang ia miliki akan ia bunuh dan jalur ziarah tidak akan diberikan. Sultan akhirnya percaya dengan Salahuddin bahwa ada pengkhianat. Dia pun menyuruh putranya itu untuk memburu siapa pengkhianat itu. Emir Mansur bersama istri dan putrinya mendatangi Damaskus. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban Sultan, sebab Askalan telah lepas dari tangan, sementara Hilal juga masih jadi tawanan. Salahuddin yang bertemu dengan mereka berjanji akan mendapatkan itu semua, dengan syarat rencananya tidak dirusak seperti kemarin. Nusreddin mengira bahwa Sultan akan memberikan Victoria dan Grandmaster kepada Gabriel. Namun pada kenyataannya, Sultan justru mempercayakan mereka kepada Salahuddin untuk diamankan. Nusreddin menganggap jika keputusan ini terlalu sembrono, sebab itu artinya mereka harus bersiap untuk berhadapan dengan tentara salib. Sultan terus dibisiki oleh Nusreddin dan Raihani, namun ia tidak gentar. Sebab bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, tentara salib adalah musuh mereka. Izzeddin diam-diam menemui Gabriel untuk menunjukkan lokasi di mana Victoria dan Grandmaster ditawan. Diperlihatkan Salahuddin membawa keduanya ke sebuah penjara di tengah hutan. Teman-temannya diinstruksikan untuk memperketat keamanan. Di sisi lain, Nusreddin juga diam-diam menemui Gabriel. Namun ia kaget setelah diberitahu jika putranya ternyata beraliansi dengannya. Sekarang Nusreddin yang diberikan pilihan untuk membebaskan Victoria dan Grandmaster. Jika tidak, pengkhianatan dirinya dan putranya akan dilaporkan kepada Sultan. Nusreddin setuju, hanya saja ia meminta tambahan permintaan, bahwa dia juga menghendaki kekuasaan yang saat ini dipegang saudaranya. Bera Hatun terus mengulik informasi dari Zumrud Hatun mengenai masa lalu ibunya. Salahuddin memergoki orang berjubah yang diduga sebagai pengkhianat. Ia pun segera mengejarnya. Turansah berpamitan dengan keluarganya bahwa ia akan membalas dendam atas kematian saudaranya kepada Gabriel. Orang bercadar dan berjubah yang tidak lain adalah Nusreddin terselamatkan dengan kemunculan tentara salib. Sementara itu di tempat lain, Gabriel mendatangi Kem Askalan. Rencananya ia akan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Selesai bertempur, Salahuddin kemudian melanjutkan perjalanan mengejar orang yang diduga pengkhianat. Di suatu tempat ia menyergap orang dengan baju yang sama, dan itu adalah Turansah. Gabriel menawarkan kesepakatan dengan kaum Askalan, namun tidak digubris. Dia akhirnya membujuk Surya Hatun untuk menarik Salahuddin dari penjara. Sebagai imbalannya, maka saudaranya akan dibebaskan. Izzeddin diamu ayahnya karena dia bekerja sama dengan Gabriel, yang membuat mereka kini dalam masalah besar. Turansah menjelaskan kepada Salahuddin bahwa dia bukanlah pengkhianat. Dia mengaku melewati tempat itu dengan pakaian seperti itu hanya untuk membalas dendam. Salahuddin sebenarnya percaya, namun ia tidak bisa membebaskannya begitu saja. Surya Hatun merasa bersalah, dianggap ibunya tidak berguna, tidak bisa membebaskan saudaranya. Ibunya itu lalu bertanya apakah Surya jatuh cinta kepada Salahuddin. Sultan Nureddin sepertinya curiga kepada Nusreddin bahwa dia adalah pengkhianat. Namun karena kurangnya bukti, ia hanya bisa memberinya peringatan. Tiba-tiba datang kabar, Salahuddin menangkap Turansah yang diduga sebagai pengkhianat. Dari situ Nusreddin dan Izzeddin merasa lega. Saat itu juga utusan Sultan mendatangi keluarga Ayub dan menceritakan kabar ini, sekaligus mengundang keluarga mereka menghadap Sultan. Hingga akhirnya Ayub dan Sirkuh bersedia hadir untuk meminta penjelasan. Selama interogasi, Nusreddin dan Izzeddin terus memanas-manasi dengan mengatakan bahwa pelakunya sudah jelas. Jadi tinggal menentukan hukuman yang pantas untuknya. Namun karena Sultan memiliki hubungan baik dengan Ayub, ia masih memberikan kesempatan.
bahwa jika belum ada bukti yang jelas, ia tidak mau menduga-duga bahwa Turan Shah adalah pengkhianat. Di tempat lain, Salahuddin juga memberitahu teman-temannya ia tidak yakin bahwa Turan Shah adalah seorang pengkhianat. Namun tiba-tiba datang perintah dari Sultan untuk membawa Turan Shah ke hadapannya. Gabriel juga ikut senang mendengar berita ini. Namun ia tetap berfokus untuk membebaskan Victoria dan Grandmaster sebelum jatuh tempo. Raja Balwin sedang bersiap-siap apabila Gabriel tidak bisa melaksanakan tugasnya. Di saat yang sama, Salahuddin datang berkunjung untuk memberinya ancaman bahwa ia bersedia menukar Victoria dan Grandmaster dengan Askalan serta para tawanan. Ia juga meyakinkan Raja Balwin bahwa Gabriel tidak akan bisa menemukan mereka. Setelah kepergian Salahuddin, Raja Balwin pun berpikir keras. Malam harinya, Salahuddin berdoa agar semua rencananya berjalan dengan baik. Tangan kanan Raja Balwin, Sofia, ternyata adalah mata-mata Salahuddin. Itu berawal ketika putra sultan itu menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, di sisi lain, Surya Hatun berubah pikiran. Dia segera mengambil kudanya untuk mengikuti arahan dari Gabriel. Ketika ditanya ibunya, ia hanya mengatakan bahwa akan pergi menyelamatkan saudaranya. Izzeddin mencoba mengambil para tawanan dari tangan Salahuddin atas perintah Sultan. Namun tentu saja Salahuddin menolak, sebab itu adalah tawanannya. Izzeddin hanya bisa mengancam dan kembali dengan tangan kosong. Gabriel mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa Surya Hatun mulai bergerak memenuhi permintaannya. Dia mendatangi Salahuddin meminta bantuan bahwa sukunya akan diserang oleh Gabriel sebagai langkah balas dendam kepada Shahrufar. Salahuddin langsung percaya tanpa mengetahui bahwa ini adalah upaya dirinya agar menjauh dari para tawanan. Dari kejauhan tampak Nusreddin yang terus mengintai. Bira Hatun menginterogasi Fatmah Hatun untuk menanyakan apakah Salahuddin adalah anak kandungnya. Hanya saja di situ Fatmah Hatun memilih diam. Di tengah perjalanan, rombongan Salahuddin disergap tentara salib. Muncul kemudian Gabriel dan langsung berterima kasih kepada Surya Hatun. Hilal memang dihadirkan sebagai imbalan Surya Hatun telah melaksanakan tugasnya. Namun seperti biasa, mulut orang kafir tidak bisa dipercaya. Di tempat lain, Nusreddin mulai bergerak untuk memasuki penjara bawah tanah. Victoria dan Grandmaster masih bingung mengenai orang yang menyelamatkan mereka karena memakai topeng. Surya Hatun hanya bisa menyesal dimanfaatkan oleh Gabriel sebab Hilal tidak jadi dibebaskan. Terlebih posisi mereka terjepit, dikepung oleh tentara salib yang siap menyerang. Salahuddin benar-benar kesal merasa ditipu oleh Surya Hatun. Sekarang ia mulai mengkhawatirkan keadaan para tawanan yang telah ia tinggal. Nusreddin memang berhasil membawa para tawanan keluar dari penjara, namun di luar sudah ditunggu oleh Sultan. Dia begitu penasaran dengan wajah si pengkhianat. Ketika akan membuka penutup wajahnya, Sultan ditusuk oleh Nusreddin. Firasat buruk sampai ke Omar Mila di istana. Sultan hanya bisa menahan rasa sakit melihat darah banyak keluar dari tubuhnya. Sedangkan di tempat lain, tentara salib diperintahkan Gabriel untuk membunuh Salahuddin dan yang lainnya. Nah, apakah mereka bisa keluar dari situasi sulit ini? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.